Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah materi yang ke-28 yaitu berlangsungnya perang Uhud, menceritakan bagaimana inti dalam hal-hal yang terjadi dalam perang Uhud insyaallah. Mari kita mulai dengan bacakan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah kita akan bahas materi 28 yaitu berlangsungnya perang Uhud. Jadi kemarin sudah diceritakan ya, bagaimana perang Uhud itu Rasulullah berhasil bersembunyi, mengendap-endap lewat kebun, langsung sampai ke Gunung Uhud. Maka sekarang perang Uhud dimulai pada hari Sabtu ini. Maka yang unik dari peperangan pada zaman ini ya, pada zaman tersebut adalah peperangan sering dimulai dengan duel, baik perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Sering sekali ada duel. Maka dari pihak pasukan Mekah, yaitu pihak kafir Quraisy, yang keluar adalah Thalhah bin Abu Thalhah dari Bani Abduddar, yaitu kabilah yang bertugas memegang bendera. Sudah pernah kita bahas, kalau Bani Abdul Manaf berurusan ibadah haji, maka kalau Bani Abduddar itu urusan pemegang bendera, kunci Ka'bah, dan Darun Nadwah. Yang keluar adalah Thalhah bin Abu Thalhah. Dia adalah pemegang bendera. Maka dia menantang kepada muslimin keluar dengan naik unta. Ternyata muslimin kecut, tidak mau melawan Thalhah bin Abi Thalhah. Apa alasannya? Alasannya karena Thalhah terkenal sebagai kesatria Quraisy yang cakap dalam berperang. Dia disebut sebagai Kabsyul Katibah atau pemimpinnya pasukan. Jadi memang tokohnya pasukan. Makanya saat ia keluar, ia sudah sangat berani dan muslimin juga sudah sangat takut. Melihat kondisi seperti ini, maka Zubair maju berlari untuk menerima duelnya Thalhah bin Abi Thalhah. Namun majunya ia benar-benar berlari dan menerkam Thalhah di atas untanya, padahal Thalhah belum siap untuk berperang, belum turun dari untanya. Jadi langsung lari, lompat, menerkam, dan menusukkan pedang sampai terjatuh. Maka tamatlah duel yang sangat singkat ini. Zubair digelari oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap para nabi, yang artinya setiap para nabi memiliki hawari, para pendukung pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Kemudian berikutnya, setelah itu pertempuran meletus dan muslimin pun maju. Baik orang-orang kafir dan muslimin segera berperang. Dan perangan dalam perang Uhud ini yang paling seru, paling ramai ada di sekitar bendera orang-orang kafir. Karena Bani Abduddar sudah tersinggung dengan Abu Sufyan, hari ini ia akan menunjukkan keberaniannya di hadapan baik sesama orang pasukan Mekah maupun kepada muslimin. Maka benarlah Abduddar maju dengan sangat hebat benderanya, sampai-sampai setiap satu yang memegang dibunuh, dipegang lagi yang lain, berperang lagi habis-habisan, dibunuh lagi terus sampai 10 orang. Ini ya. Ada Abu Syaibah, ada Abu Sa'ad, ada Musafi, ada Abu Suraih, ada Syurahbi, dan akhirnya orang
dari kesatria Abu Dar tewas dan tidak ada lagi yang mau mengangkat tersebut. Akhirnya datanglah seorang budak yang bendera dan berperang dengan hebat, namun juga dia tewas. Namanya adalah Syu'ab. Nah, terkait dengan pedang Rasulullah, yaitu pedang yang diminta untuk tidak dipakai kecuali untuk menebas musuh, muka-muka wajah-wajah musuh sampai pedangnya bengkok, maka Abu Dujanah benar-benar maju dengan sorban merahnya. Sorban merah itu pertanda bahwa dia sudah benar-benar siap mati, akan bertarung habis-habisan, tidak ada kata mundur atau hidup, dia benar-benar bertujuan untuk berperang sampai mati. Maka setiap yang datang untuk menemui Abu Dujanah benar-benar ditebas orang tersebut, kecuali ini yang terakhir adalah Hindun bin Utbah ya, karena saat ditebas mukanya sudah akan terkena tebasan pedang, dibengkokkan arah tebasannya, tidak jadi menebas muka karena mengetahui bahwa Hindun ternyata perempuan. Lagi chaos di medan tempur, Abu Dujanah tidak ingin mengotori pedang sakral yang diserahkan oleh Rasulullah dengan membunuh perempuan. Nah, di sini ada kisah terkenal yaitu dari Wahsy bin Harb. Dia adalah budak dari Habasyah yang benar-benar ingin sekali kemerdekaan dari perbudakan, padahal ia orang yang sangat kuat, sangat akurat tombakannya. Maka ia diminta membunuh Hamzah sebagai dendam. Hindun itu dendam sekali. Bin Abi Rabi'ah, kenapa dendam? Karena Hindun itu kehilangan ayahnya, Utbah bin Abi Rabi'ah, kehilangan paman Syaibah Abi Rabi'ah, kehilangan juga saudaranya, yaitu Al-Walid bin Utbah. Jadi keturunan-keturunan Utbah ini dendam. Maka Wahsy pun diminta untuk membunuh Hamzah sebagai tebusannya. Karena Hamzah telah menewaskan orang-orang tersebut. Ini ya tewasnya ketika waktu duel. Utbah dengan Abu Ubaidah. Saya lupa nama persisnya. Tidak semua ya, karena ada Ali bin Abi Thalib yang nanti berperang dengan Al-Walid bin Utbah. Jadi tidak semuanya sebab dari Hamzah, namun dendam utamanya adalah kepada Hamzah. Nah, Wahsy pun datang ke dalam perang, mengendap-endap, tidak untuk berperang sebenarnya. Dia hanya mengincar Hamzah, maka diendap-endaplah Hamzah, dicari-cari, ternyata berperang dengan semangat-semangatnya, ganas-ganasnya, akhirnya diarah, ditembakkan Wahsy itu ahli sekali dalam menembak. Menurut satu riwayat dia bisa menembak suatu benda di atas kepala orang dengan tepat. Jadi memang asal-asalan. Maka tombaknya itu pun tepat mengenai perut bawahnya terutama. Maka Hamzah pun berusaha melanjutkan berperang, berlari ke arah Wahsy. Namun ia pun akhirnya ambruk, syahid di medan Uhud. Nah, kemudian Abu Sufyan dihadang oleh Hanzalah. Hanzalah ini baru menikah, sedang menikmati dengan istrinya di balik selimut. Namun ketika ada panggilan jihad, maka Hanzalah pun bangkit lalu pergi jihad, padahal ia lupa mandi junub. Sehingga ketika ia berperang, sebenarnya ia sedang hadas besar. Ia sudah menggulingkan Abu Sufyan, sudah siap untuk dibunuh, tinggal dibunuh. Ketika saat akan dibunuh, ternyata ada orang yang menolong Abu Sufyan, yaitu siapa? Sebentar. Saya lupa nama itunya. Saddad bin Al-Aswad. Saddad bin Al-Aswad menikam Hanzalah sampai tewas. Kemudian Rasulullah ternyata akurat dalam
ini ya, membuat strategi berperang. Jadi para pemanah itu benar-benar bisa menahan tentara kuda. Jadi tentara kuda ada 200, pemanah 50. Sebelum tentara kuda sampai ke arah pemanah, ke arah pasukan lain, tentara kuda bisa habis ya jumlahnya. 4 kali panah kalau akurat semua, habis tentara kudanya. Makanya kenapa sulit untuk menyerang para pemanah yang ada di atas bukit, yang mana kuda-kuda itu harus menanjak dulu, pelan dulu. Maka itu adalah tempat ya kuburan yang sangat sangat mudah bagi muslimin untuk menembakkan panah ke arah kuda yang sedang melambat. Makanya kenapa 3 gelombang serangan ini maju mundur maju mundur maju mundur, akhirnya Khalid bin Walid tidak bisa lagi untuk menembus karena sudah diyakini tidak akan bisa tembus untuk melawan para pemanah yang ada di atas bukit. Akhirnya kemenangan sudah sangat jelas, kaum musyrikin benderanya jatuh, dan karena tidak ada bendera, maka ya sudah, berarti tandanya peperangan sudah usai. Maka rame-rame kaum musyrikin yang itu ya, yang jumlahnya ya tadi berapa? 3.000 ya, 3.000 yang datang, kabur semuanya. Maka saat kabur banyak sekali harta yang tertinggal, pedang, tameng, hewan tunggangan, baju perang, segala macam. Pokoknya tertinggal, maka itu adalah harta yang sangat mahal kalau dijual. Iya ya. Baju perang itu bukan barang murah ya, baju perang itu. Karena memang susah membuat baju perang dari baju besi terutama. Itu pakaian yang sangat susah, makanya kalau dijual harganya mahal. Tameng-tameng juga, pedang-pedang juga, semua. Makanya kenapa kaum muslimin itu sangat semangat untuk mengejar musuh supaya bisa ditawan, nanti ditebus dengan harga sangat mahal, supaya bisa ada barang yang tertinggal, supaya bisa dipungut. Makanya kenapa muslimin terus mengejar musuh yang sudah lari tunggang langgang, kalah perang di Uhud. Ketika orang-orang sudah benar-benar ketakutan, tiba-tiba para pemanah ini melihat sudah sangat jauh orang-orang dari Uhud, sudah rasanya tidak mungkin kembali. Padahal Rasulullah mengingatkan mereka bahwa andai burung sudah memakan bangkai muslimin, maka jangan sampai turun. Ternyata mereka turun tergiur oleh harta rampasan perang. Maka mereka pun turun memungut harta rampasan perang, mengumpulkannya dengan harapan bisa dibawa pulang. Di saat itulah Gunung Uhud tinggal 10 orang saja dipimpin oleh Abu Jubair, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, benar. 10 orang ini akhirnya tidak bisa melindungi muslimin. Khalid bin Walid yang tidak ikutan kabur, tetap tenang dalam peperangan, ia melihat ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan para pemanah di Gunung Uhud dan menguasai Gunung Uhud. Maka akhirnya Khalid bin Walid pun memutar gunung. Nah, jadi gunung, muslimin di sininya diputar ke arah sini. Maaf ya, berarti kalau dari sana gini, tak kena. Maka para pemanah pun yang tinggal 10 orang tidak bisa menahan laju kuda yang sangat banyak. Makanya kenapa 10 orang pemanah yang tinggal di Uhud itu tewas. Akhirnya Gunung Uhud dikuasai oleh pasukan kuda. Orang-orang kafir melihat bahwa situasi perang sudah berubah. Maka ada perempuan bernama, maaf saya lupa nama perempuannya. Ya, saya lupa nama perempuannya. Akhirnya benderanya ditinggikan. Karena bendera itu ditinggikan, jadi gini ya teman-teman, peperangan pada zaman tersebut, kuncinya adalah bendera. Bila bendera tinggi, maka itu tempat pasukan berkumpul, tempat pasukan itu masih ada. Bila bendera maju, pasukan maju. Bila bendera mundur, pasukan mundur. Saat berperang, chaos. Nggak tahu siapa musuh, siapa teman, yang dilihat adalah patokannya bendera. Makanya kenapa saat perempuan tadi mengangkat bendera dan mengibarkannya, berteriak-teriak, maka musuh pun melihat bahwa, ternyata memegang bendera masih aman. Maka mereka pun berkumpul di bawah bendera dengan jumlah yang sangat banyak, memang mungkin tidak semua, dijepit oleh pasukan kuda dan pasukan musuh yang sekarang sudah siap menyerang. Dan orang-orang muslimin yang awalnya mengejar mereka, kini berbalik arah untuk pulang ke tempat semula, namun ternyata sebagian disangka musuh dan akhirnya ada yang saling
bukan saling membunuh ya. Ada yang muslimin yang membunuh muslimin karena disangka musuh. Disinilah muslimin hancur, muslimin kalah dalam berperang karena terus dibantai pasukan kuda, bahkan hampir menyerah secara keseluruhan, namun terus saja diingatkan. Baik, begitu materi malam ini. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan di grup saja ya. Karena lumayan, saya sedang ada yang harus dikerjakan. Mari kita, jadi besok insya Allah kita lanjut, maaf bukan besok ya, besok hari Sabtu. Nama wanita yang memegang benderanya adalah Amroh bin Alqamah. Ya, terima kasih ya. Nama benderanya adalah ya. Nama perempuannya adalah ya itu. Aduh, padahal di sebelah saya ada bukunya. Ya, terima kasih atas pengingatnya. Ya, nama benderanya adalah Amroh binti Alqamah. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas pengingatnya ya bagi saya. Baik, insya Allah besok kita akan melanjutkan akhir daripada perang Uhud, yaitu ketika sudah kalah apa yang Rasulullah lakukan, apa yang muslimin lakukan, dan apa dampak dari peperangan tersebut. Bukan besok, berarti Senin nih, insya Allah. Mohon maaf ya teman-teman, hari ini jadwal materinya terlambat dan kuisnya belum saya buat, karena saya sedang mengurus pindahan rumah, dan lumayan mendadak juga. Jadi ya hari ini saya sedang safar lumayan jauh untuk mengurus pindahan rumah tersebut. Mudah-mudahan bisa segera kembali normal lagi. Terima kasih. Mari kita bersolawat untuk Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita istighfar yang khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih partisipasinya. Kita lihat berapa jumlah orang yang hadir. Wah, banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.